Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di semester baru ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mona Oktarina. Saya salah satu dosen pengampu mata kuliah patologi medis dasar yang akan kita temukan pada semester ini. Nah, baiklah, untuk patologi medis dasar ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses patologi pada sistem integumen. Ya, jadi kita fokusnya pada proses yang terjadi pada sistem integumen, di mana pada proses patologi sistem integumen ini kita akan membahas materi meliputi istilah-istilah sebutan bentuk wujud gangguan kulit dan juga penyakit kulit yang spesifik. Untuk tujuan instruksional umumnya, di mana teman-teman semua diharapkan dapat memahami berbagai gejala penyakit kulit yang mungkin menyertai pasien yang perlu pelayanan fisioterapi. Di antaranya adalah menjelaskan tentang bentuk berbagai wujud kelainan kulit, dermatitis, akne, penyakit infeksi, terus ada juga penyakit varicella, herpes zoster, terus ada penyakit impetigo, selulit, dan juga mesoses. Lalu berbagai gangguan kulit yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu tentang proses yang terjadi secara fisiologis pada sistem integumen. Pastinya teman-teman sudah memahami apa saja fungsi dari sistem integumen pada gambar yang sudah saya jelaskan ini. Ada yang namanya lapisan epidermis, ada lapisan dermis, dan juga hipodermis, di mana setiap bagian-bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Dan apabila dia tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya, itulah yang kita sebut dengan patologi pada sistem integumen. Yang pertama adalah kita akan mengetahui dulu tentang definisi bentuk lesi pada kulit. Lesi dibedakan berdasarkan ukuran, kedalaman, dan konsistensinya. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui lesi, kita harus tahu tiga hal ini: ukuran, kedalaman, dan konsistensinya. Ada namanya alopecia, blepharitis, ada namanya boil ya, yang mungkin teman-teman secara awam taunya bisul. Ya, itu adalah bagian dari patologi yang terjadi pada sistem integumen. Ada juga namanya carbuncle, ada juga komedo, ya, ini juga sering terjadi pada daerah wajah kita terutama ya, karena sering terpapar dengan lingkungan, yang juga ini merupakan proses yang terjadi patologi pada wujud kulit, yaitu kelainan pada kulit terutama di bagian wajah. Ada yang namanya krusta, ada namanya keloid. Nah, keloid ini yang juga sering kita temukan pada pasien-pasien yang habis operasi. Misalnya dia habis operasi terus terjadi yang namanya keloid, yaitu jaringan parut yang mengeras. Ya, ini juga bisa menyebabkan yang namanya proses patologi pada sistem integumen. Ada namanya makula, ada namanya nevus, ada namanya nodul, ada namanya papule. Ini adalah terminologi dari patologi daripada sistem integumen ya. Kalau misalnya lihat teman-teman di slide ada namanya nevus, itu adalah tai lalat. Ya, mungkin teman-teman merasa bahwa tai lalat itu bukan sesuatu yang terjadi pada patologis, tapi kalau misalnya kita melihat secara fungsinya, secara fisiologis sebenarnya kita tidak ada tai lalat. Tetapi ada yang namanya proses dari wujud kulit yang menyebabkan patologi, yaitu tai lalat. Ada namanya pruritis ya, ini juga menimbulkan rasa gatal ya, ada namanya pruritis primer. Biasanya ini terjadi karena pelepasan histamin ya setelah pada jaringan. Ada namanya jaringan parut. Nah, ini yang namanya skiatrik biasanya kita sebutnya ya, yaitu daerah yang kulitnya digantikan dengan jaringan fibros ya. Biasanya habis luka, terus luka bakar ya, itu ada namanya jaringan parut ya, itu bisa kita sebutnya dengan skiatrik. Ya. Ada namanya tumor ya pada bagian kulit. Biasanya teman-teman mungkin ada yang pernah merasakan misalnya ada benjolan pada kulitnya ya. Nah, itu bisa terjadi tumor pada kulit ya. Ada namanya ulcer. Nah, kalau ulcer ini juga sering sekali kita temukan pada pasien-pasien yang terjadi pada tirabaring lama ya, di mana dia ada penekanan di bagian kulitnya yang menyebabkan luka di situ. Kita sebutnya namanya dekubitus ya, dekubitus ulcer. Ada namanya verruca dan juga vesicle, serta yang namanya uritaria. Ini adalah beberapa patologis lainnya. Nah, selanjutnya kalau kita tadi sudah membahas tentang wujud-wujud pada kelainan
kulit ya, tadi berupa wujudnya yaitu ada bentuknya, ukurannya ya, dan juga konsistensinya. Sekarang kita akan melihat dermatitis, peradangan pada kulit ya. Di sini dermatitis itu dapat dibagi menjadi beberapa hal, yaitu dermatitis kontak, timbul akibat terpajan akut atau kronik ke suatu iritan atau alergan. Ada eksima, dermatitis ataupun disebut dengan atopik ya, dan juga ada yang namanya eritema pada perkusta dan basah. Nah, ini juga beberapa hal yang sering terjadi kalau teman-teman mungkin di sini sering merasa adanya gatal ya, yang menyebabkan di situ iritasi, itu bisa menyebabkan yang namanya peradangan kulit. Selain itu juga ada gangguan pada kulit. Nah, ini adalah mungkin masalah yang paling besar ditemukan ya oleh kita semua tentang akne ya ataupun jerawat. Jerawat itu sebenarnya apa? Jerawat adalah penyakit peradangan kelenjar sebasea yang sering dijumpai berkaitan dengan folikel rambut atau pilosebasea. Ya, ada dua jenis yang bisa menyebabkan gangguan kulit ini. Ada yang meradang, ada yang tidak radang. Ya, jadi teman-teman harus melihat dulu nih kondisi aknenya itu sendiri karena peradangan atau bukan. Ya, karena biasanya akne ini disebabkan karena adanya penumpukan keringat ataupun lemak pada kulit kita yang karena wajah kita itu sering sekali terpapar pada lingkungan ya, yang apabila terkena paparan lingkungan dia akan menyebabkan akne ya, karena kita tidak mungkin kan menutup wajah kita ya, seperti mungkin di tubuh kita ini tertutup ya oleh yang namanya baju, celana, tapi kalau wajah kan itu selalu terpapar dengan lingkungan, jadi memang rentan sekali untuk terjadi yang namanya gangguan pada kulit pada wajah. Nah, ini juga akne ini ada yang non radang tadi ya. Ini disebabkan karena adanya folikelnya tidak pecah. Kalau misalnya teman-teman lihat ada jenis jerawat yang dia merah radang, ada juga yang dia tidak merah, tidak radang, tapi ada jerawatnya. Nah, itu juga dilihat lagi nanti kondisinya seperti apa ya. Apakah itu peradangan ataupun itu non peradangan ya. Ini juga bisa disebabkan oleh hormon dan juga faktor genetik. Jadi memang selain karena adanya faktor eksternal ya, ini juga disebabkan oleh faktor internal karena genetik. Kalau memang ada genetik yang menyebabkan kita memang mempunyai akne berlebih, ataupun yang namanya karena hormon ya, biasanya kalau misalnya lagi stres ya, ataupun kalau misalnya kalau wanita lagi menstruasi itu biasanya jerawatnya itu banyak. Nah, itu memang adalah secara fungsi tubuh kita itu terjadi adaptasi seperti itu. Nah, penyakit infeksinya juga disertai ruam khusus, ada namanya rubella, ada namanya campak di sini ya. Terus ada yang namanya selulit. Nah, ini juga sering terjadi ya kalau misal kita ketemu pasien di mana dia ada selulit. Biasanya selulit ini terjadi karena lapisan dermis atau subkutis oleh bakteri. Biasanya terjadi setelah luka atau digigitan di kulit. Ya, jadi kalau misalnya memang ada luka terbuka itu memang tetap harus selalu diberikan penanganan langsung ya agar tidak terjadi yang namanya infeksi. Ada namanya erispelas ya, ini juga salah satu gangguan yang terjadi pada kulit yang disebabkan oleh streptokokal ya, jadi biasanya infeksi pada kulit. Ada yang namanya infeksi jamur ya, salah satunya adalah mesoces ya, di sini karena infeksinya superficial dan disebut sesuai tempat infeksinya. Misal dia infeksinya ini disebut dengan tinea pedis, tinea corporis, tinea capitis atau tinea berbet. Ini tergantung dari tempatnya. Ada impetigo. Nah, ini juga adalah infeksi kulit superficial yang biasanya disebabkan oleh Staphylococcus ataupun Streptococcus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi memperhatikan bahwa infeksi pada kulit itu sering terjadi karena bakteri ya, karena bakteri, terus karena virus juga bisa ya, tapi paling banyak infeksi karena bakteri. Ada varicella air. Nah, ini juga terjadi infeksi primer biasanya karena virus ya. Kalau teman-teman semua di sini sudah pernah cacar ya, biasanya kalau misalnya lagi cacar itu tidak boleh bertemu dengan orang lain ya, biasanya diinkubasi karena takutnya ada penularan. Dan itu terjadi infeksi pada kulit dengan udara. Ada juga cacar ular. Oke, baik, itu saja beberapa patologi yang terjadi pada sistem integumen. Jadi saya bisa simpulkan bahwa patologi-patologi yang terjadi pada sistem integumen itu dapat berupa wujud
kelainan kulit itu bisa disebabkan karena bentuknya, ukurannya, dan juga konsistensinya. Ada juga karena peradangan pada kulit, dan juga ada namanya gangguan pada kulit, bisa berupa infeksi, virus, bakteri, ataupun jamur. Jadi memang ada banyak sekali patologi yang terjadi pada kulit ini, namun teman-teman bisa mengklasifikasikannya bagian dari patologi apakah dia, ya, apakah dari wujud, apakah dari peradangan, ataupun dari infeksi, atau memang secara anatomi dan fisiologinya yang mengalami permasalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.